Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi tentang kesiapan terhadap kondisi darurat atau pembuatan rencana tanggap darurat. Saya akan memperkenalkan kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Rifki Febian, nomor absen 1 sebagai penyaji. Yang kedua ada Suci Fitria Darmayanti, nomor absen 28 sebagai penyaji. Dan yang ketiga ada Tarik Rafsanjani, nomor absen 29 sebagai penjawab pertanyaan. Malam ini kami akan membahas tentang 7 pokok bahasan yang akan dimulai dari pendahuluan. Sebelum belajar, kita harus mengetahui dulu apa itu rencana tanggap darurat atau IRP. Rencana tanggap darurat atau Emergency Response Plan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat lingkungan yang bertujuan untuk mengantisipasi datangnya keadaan darurat, sehingga semua orang pada saat itu mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk selamat. Tindakan yang diambil pada menit-menit awal keadaan darurat sangatlah penting. Contohnya adalah peringatan segera kepada karyawan untuk mengungsi atau berlindung dapat menyelamatkan nyawa. Yang kedua, panggilan bantuan pelayanan darurat publik yang memberikan informasi lengkap dan akurat akan membantu petugas operator mengirimkan respon dan peralatan yang tepat. Contohnya adalah jika kita dalam keadaan darurat kebakaran, maka panggilan bantuan pelayanan darurat publiknya adalah 113, yaitu nomor pemadam kebakaran. Oke. Prevention, operasi pencegahan dan pengawasan, tindakan yang diambil untuk menghindari insiden atau menghentikan suatu kejadian agar tidak terjadi. Mitigation, mencegah keadaan darurat, mengurangi kemungkinan terjadinya keadaan darurat, mengurangi dampak merusak atau keadaan darurat yang terjadi atau tidak dapat dihindari. Preparedness, kegiatan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merespon ketika bencana. Respons, tindakan yang dilakukan segera sebelum, selama, dan segera setelah dampak bahaya. Ditunjukkan untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian ekonomi, dan mengurangi penderitaan. Recovery, tindakan pemulihan yang diambil untuk mengembalikan komunitas ke kondisi normal atau mendekati normal. C. Perencanaan tanggapan darurat pada ISO 45001. ISO 45001 adalah standar internasional yang di dalamnya mampu menentukan persyaratan guna sistem manajemen keseharian serta keselamatan kerja dengan berdasarkan panduan penggunaan. Nah, perencanaan tanggap darurat pada ISO 45001 itu dibagi menjadi 5. Satu, identifikasi keadaan darurat. Yang kedua, identifikasi persediaan atau sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi keadaan darurat. Yang ketiga, buat rencana tanggap darurat. Rencana tanggap darurat yang tepat perlu dibuat setelah keadaan darurat dan mekanisme tanggapan diidentifikasi. Prosedur mencakup untuk penanganan keadaan darurat, lokasi dan instruksi untuk fasilitas darurat, prosedur evakuasi, alarm, dan fasilitas darurat. Yang keempat, komunikasikan dan latih pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan tentang tanggap darurat. Penting untuk mengkomunikasikan rencana tanggap darurat kepada semua pekerja atau pemangku kepentingan yang relevan. Pelatihan pekerja untuk menangani situasi darurat, latihan darurat yang sering dilakukan untuk mendidik pekerja dari waktu ke waktu. 5. Evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat harus dievaluasi setelah latihan atau setelah keadaan darurat dihadapi. Jika perlu, prosedur darurat ini harus diubah atau direvisi berdasarkan hasil penguji atau latihan. Nah, pemahaman sederhananya tuh, jika keadaan darurat, jika kita panik, maka masalah akan meluas. Nah, keadaan darurat itu dibagi menjadi kebakaran, ledakan, banjir, dan kecelakaan. Jika Anda mengerti lokasinya, maka akan dilokalisir dan diselesaikan, sehingga korban minim. Jika Anda tidak mengerti, maka Anda akan panik, sehingga masalah akan meluas dan penyelesaiannya sulit, sehingga banyaknya korban. Prosedur keadaan darurat tuh ditindak dengan terencana. Contohnya adalah evakuasi, APAR, P3K, dan bencana. Bencana itu maksudnya Anda mengetahui bencana apa yang sedang terjadi di lingkungan tersebut, sehingga meminimalisir resiko. Lanjut. D. Contoh tindakan dari rencana tanggap darurat (IRP). Langkah pertama, ketika mengembangkan rencana tanggap darurat dengan melakukan identifikasi bahaya potensial dan penilaian risiko untuk dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat sasar dan tepat guna. Pemahaman tentang akan kebutuhan sumber daya termasuk prosedur dan sistem pengelolaan yang diperlukan. Rencana darurat harus konsisten dengan tujuan kinerja yang ditetapkan. Paling tidak setiap fasilitas harus mengembangkan dan menerapkan rencana darurat untuk melindungi
karyawan, pengunjung, kontraktor, dan siapapun di dalam fasilitas. Bagian dari rencana darurat ini disebut tindakan pelindungan untuk keselamatan jiwa. Ketika keadaan darurat terjadi, prioritas pertama adalah selalu keselamatan jiwa. Prioritas kedua adalah stabilisasi insiden. Sebuah rencana harus ditetapkan dan sumber daya harus tersedia atau dengan cepat tersedia untuk menyiapkan fasilitas. Rencana tersebut juga harus mencakup proses penilaian kerusakan, penyelamatan, pelindungan properti yang tidak rusak, dan pembersihan setelah insiden. Tindakan untuk meminimalkan kerusakan lebih lanjut dan gangguan bisnis adalah contoh konservasi properti. Contoh tindakan dari rencana tanggap darurat IRP. 1. Paramedis atau seorang karyawan yang terlatih untuk memberi pertolongan pertama atau melakukan CRP untuk menyelamatkan nyawa. 2. Penahanan tumpahan bahan kimia kecil dan pengawasan utilitas dan sistem bangunan dapat meminimalkan kerusakan pada bangunan dan membantu mencegah kerusakan lingkungan. 3. Beberapa peristiwa cuaca buruk dapat diramalkan beberapa jam sebelum tiba, memberi waktu yang berharga untuk melindungi fasilitas. 4. Penggunaan alat pemadam api oleh karyawan atau tenaga kerja terlatih dapat memadamkan api kecil. 5. Kemampuan tentang proses instalasi gas dan operasionalnya dapat dengan segera mengendalikan kebocoran dan meminimalkan kerusakan pada fasilitas dan lingkungan. Kesiapan terhadap kondisi darurat. Kebutuhan organisasi tanggap darurat dan pembagian tugas sangat penting untuk kesiapan terhadap kondisi darurat. Organisasi tanggap darurat meliputi diketuai oleh tim tanggap darurat. Di bawah tim tanggap darurat terdapat koordinator kebakaran dan evakuasi, terdapat koordinator P3K, koordinator huru-hara, petugas teknik, petugas komunikasi, dan safety control. Anggota unit harus memiliki kelengkapan. Contohnya adalah seragam dan tanda petugas, APBD sesuai bidangnya, ditambah masker, kacamata, sarung tangan, dan helmet. 3. Senter, bendera, HT, pengeras suara, peluit, tas P3K kecil, dan nomor-nomor penting internal dan pihak luar. Identifikasi bahaya keadaan darurat dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Diidentifikasikan penilaian dan risiko bahaya. Terdapat 3 prosedur. Jika prosedurnya sudah dilewati, maka akan disosialisasikan atau dilatihkan, kemudian diuji coba. Kemudian dievaluasi. Jika tidak sesuai, maka akan mendapatkan tindakan perbaikan, dan jika sesuai dengan standar, maka akan aman dan sehat. Identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Bentuk organisasi, kompleksitas organisasi seperti PPT, seperti slide PPT sebelumnya. Personel yang kompeten, sarana dan prasarana tanggap darurat. Selanjutnya, identifikasi sumber daya yang dibutuhkan, perlengkapan peralatan P3K. P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Isi kotak P3K menurut Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan terdapat 21 benda. Setiap benda memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya adalah kasa steril yang berfungsi untuk membalut luka yang telah dibersihkan. Kain segitiga berfungsi jika ada yang cedera seperti patah kaki atau patah tangan, maka akan dibalut menggunakan kain segitiga. Tentunya dilakukan oleh seorang profesional. Aquades adalah cairan untuk membersihkan luka seperti alkohol. Povidone adalah bahasa lain dari betadine, dan lain-lain. Nah, cara penggunaan tabung APAR adalah 1. Pertama-tama tarik atau lepas pin pengunci. Kedua, arahkan selang pada titik api. Yang ketiga, tekan tuas untuk mengeluarkan isi. Dan yang terakhir, sapukan api secara merata sampai api benar-benar padam. Nah, penempatan tabung APAR ternyata juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 4 Amandemen 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. 1. Tabung APAR harus mudah dilihat, diakses, dan diambil. Kedua, pemberian tanda pemasangan APAR paling tidak 125 cm dari lantai, dan harus berada tepat di atas tabung APAR yang dimaksud. Yang ketiga, jarak APAR adalah 15 meter atau bisa diatur ulang sesuai dengan arahan ahli atau petugas keselamatan. Dan yang terakhir, tabung APAR sebaiknya berwarna merah. Level kebakaran yang ada di Indonesia.
Klasifikasi kebakaran di Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4/Men/1980 sebagai berikut. A. Kebakaran yang terjadi akibat terbakarnya bahan mengandung selulose yang meninggalkan arang ataupun abu bila terbakar. Contohnya adalah kertas, tekstil, plastik, dan sejenisnya. B. Kebakaran terjadi karena terbakarnya cairan yang mudah terbakar. Contohnya seperti bensin, solar, minyak tanah, cat, dan sejenisnya. Kebakaran kelas B biasanya dipadamkan dengan media foam. C. Di kelas ini kebakaran terjadi karena peralatan listrik. Biasanya terjadi karena arus pendek listrik. D. Di kelas D ini penyebabnya karena metal yang mudah terbakar. Kebakaran oleh logam atau metal seperti magnesium, aluminium, titanium, dan sejenisnya. Tetapi kebakaran jenis ini jarang terjadi karena metal sendiri memiliki titik didih yang tinggi. G. Contoh rencana tanggapan darurat di lokasi pembangunan struktur jalan tol Depok sampai dengan Antasari. 1. Tahap perencanaan. 1. Tahap perencanaan. 1. Penyusunan JSA atau Job Safety Analysis. Job Safety Analysis adalah kegiatan pemeriksaan sistematis pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan potensi bahaya, menilai tingkat resiko, dan mengevakuasi langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan resiko. Yang kedua, penyusunan SOP atau Standard Operation Procedure. Standard Operation Procedure adalah sebuah dokumen yang berisikan instruksi tertulis yang menentukan bagaimana tempat bisa dijalankan dengan benar. Tujuannya jelas untuk mendapatkan hasil kerja efektif dan efisien. Yang ketiga, penyusunan EAP atau Incident Action Plan. Incident Action Plan adalah rangkaian peristiwa yang terorganisir yang membahas semua fase pengendalian insiden dalam waktu tertentu. Yang keempat, penyusunan ICS atau Incident Command System, yaitu suatu sistem yang fleksibel untuk mengelola SDM dan sarana yang tersedia. Dan yang terakhir, penyusunan Contingent Plan, yaitu rencana yang dirancang untuk hasil selain dari rencana yang biasa atau Plan B. Saat terjadi insiden, yaitu apa yang harus kita lakukan? 1. Menghentikan aliran gas. Yang kedua, melakukan koordinasi kepada pihak terkait sesuai dengan nomor yang tertera. Ketiga, pemasangan barikade di area insiden. Dan yang terakhir, memastikan kandungan gas pada pipa menggunakan detektor gas dan N2 sebelum eksekusi perbaikan. Apapun alasan yang ada, kecocokan gas akan sangat membahayakan bagi keselamatan pekerja. Beberapa kasus kecelakaan yang disebabkan oleh ledakan gas berdampak parah pada beberapa pekerja. Tahap perbaikan pipa gas. Jika pipa gas mengalami kebocoran. 1. Melakukan pemotongan pipa dengan cold cutting di lokasi insiden yang tersinyalir rusak atau bocor. Bila mana memungkinkan, lakukan pemasangan clamp sleeve untuk sementara mengatasi kebocoran pipa. Yang kedua, lakukan persiapan penggantian pipa sepanjang yang dibutuhkan. Yang ketiga, pengelasan atau penyambungan pipa gas. Terdapat banyak syarat-syarat pengelasan. Yang keempat, NDT, hasil penyambungan. Hasil pengelasan akan diperiksa dengan cara NDT atau non-destructive test, yaitu radiography test. Yang kelima, sebelum memulai pekerjaan dilakukan N2 purging. N2 purging berfungsi untuk mendesak O2 agar keluar dari PIP system sehingga aman sewaktu gas in pertama kali. Lebih baik tetap terisi N2 ketika pekerjaan berjalan. Karena kita tidak melakukan Zoom meeting, maka teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat di grup WA. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat pada malam hari ini adalah 1. Rencana tanggap darurat atau IRP merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan kerja yang bertujuan untuk mengantisipasi datangnya masalah darurat sehingga semua orang pada saat itu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk selamat. Yang kedua, tanggap darurat dibagi menjadi 5 siklus, yaitu prevention atau pencegahan, mitigation, preparedness, yaitu kesigapan, respon, dan recovery, yaitu pemulihan. Perencanaan tanggap darurat pada ISO 45001 dibagi menjadi 5 bagian. Ada banyak contoh tindakan dari rencana tanggap darurat. Contohnya adalah CPR secara mandiri yang dilakukan oleh ahli, peramalan cuaca, penggunaan tabung apar, dan lain-lain. Level kebakaran di Indonesia menjadi 4 level. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Permatasari karena telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Makan bakwan, makan terasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami.